pagi, Pak Ernan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Enan, Bu Sartinila. Ya, hari ini kita ketemu lagi untuk konsolidasi lagi terkait dengan perkembangan Saudara Yanuar ya, untuk menuju langkah berikutnya. Mungkin Sitkom kali ini tidak perlu lama-lama ya, barangkali Yanuar bisa menyampaikan saja progresnya seperti apa, dan nanti kita menuju kesepakatan berikutnya, langkah berikutnya, apakah kita seminar dan seterusnya ya, itu akan silakan sampaikan progresnya aja, tidak perlu ulang lagi dari awal. Siap, Prof. Mohon izin. Saya Pak Enan ya, mohon maaf. Ya, silakan. Mohon izin Saya banyak agenda juga pagi ini, jadi singkat aja. Silakan, progresnya seperti apa, Yanuar? Ya, siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati. Suaranya kecil sekali. Sekali. Halo, tes. Sudah terdengar, Pak? Mungkin nggak perlu pakai headset kali itu. Tes. Sudah terdengar, Pak? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Profesor Ahmad Fauzi, Bapak Dr. Enan Rustiadi, dan Ibu Dr. Sartina. Terima kasih sudah berkenan hadir. Langsung saja untuk menyingkat waktu, izin menyampaikan progres. Yang pertama, output dari penelitian ini alhamdulillah sudah terbit di IOP Earth and Environmental Science, Index Scopus. Kemudian output yang kedua, alhamdulillah sudah terbit di International Journal of Sustainable Development, Scopus Q3. Kemudian output yang ketiga sudah accepted di International Journal of Safety and Security Engineering, sedang proses penerbitan. Kemudian output yang keempat, tempo lalu tanggal 8 April sudah coba saya submit ke jurnal Scopus Q3 di Ceko, yaitu Transaction on Transport Science. Tapi kemudian tanggal 13 April saya menerima email bahwa editornya menolak karena alasannya skupnya tidak masuk. Ternyata jurnal ini lebih ke perilaku pengguna transportasi. Jadi kalau diizinkan, mohon izin Bapak Ibu, mungkin output yang terakhir ini kalau diizinkan saya ingin submit ke ini, International Symposium yang diadakan PSL UN for DRR. Karena Pak Widi juga berapa kali mengajak ini, ayo PSL ikut begitu, kalau diizinkan. Kemudian lanjut, latar belakang permasalahan di jaringan kereta api Jabodetabek, yaitu di mana Jakarta meraih peringkat ke-46 dalam kota termacet di dunia, sehingga menyebabkan transportasi KRL menjadi salah satu moda transportasi acuan, sehingga terjadinya overkapasitas sebagai berikut, di mana dari hitungan kami terjadi overkapasitas dalam satu kereta yang panjang 20 meter, lebar 2,8 meter, sampai 183 orang per kereta. Belum lagi masih terjadi kecelakaan, kemudian di saat musim hujan kereta terjadi gangguan akibat banjir dan lain sebagainya. Kemudian dari permasalahan tersebut, kerangka pikir dapat disusun sebagai berikut, yaitu adanya peluang dari aspek lingkungan, ekonomi sosial maupun pelayanan. Dari pelayanan seperti meningkatkan pelayanan jasa KRL. Kemudian permasalahan di lingkungan juga masih terjadi, antara lain seperti pengelolaan sampah di stasiun yang belum optimal. Kemudian dari sisi sosial seperti kapasitas KRL yang lebih membuat masyarakat resah dan stres. Ekonomi seperti jumlah PSO yang terus naik. Kemudian dari sisi pelayanan kelebihan kapasitas. Hal ini tentu menjadi tantangan, sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait sebenarnya faktor-faktor penting apa yang mempengaruhi kebijakan pelayanan, kemudian bagaimana di sistem kelembagaannya
dalam jaringan KRL itu sendiri, itu juga belum ada penjelasan dalam publikasi sebelumnya. Kemudian kita ingin juga meneliti bagaimana sebenarnya pola analisis barang spasial dari titik stasiun. Kemudian kita ingin membangun model sistem dinamik, prediksi permintaan penumpang di masa depan, dan bagaimana strategi kebijakan pelayanan kereta api di masa depan. Adapun tujuannya di dalam ini adalah lokasi penelitian, yaitu terdapat 80 stasiun di jaringan KRL Jabodetabek. Penelitian ini dibatasi pada kereta api penumpang, bukan kereta barang, kemudian kereta api perkotaan, bukan kereta api antar kota, dan fokusnya dibatasi pada aspek kebijakan pelayanan. Untuk tujuan utama sebenarnya terdapat yaitu merancang strategi pengembangan kebijakan peningkatan pelayanan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan utama ini diperlukan 4 tujuan antara. Yang pertama yaitu menganalisis pola barang spasial, yang kedua menganalisis faktor penting dan bagaimana interaksi para pemangku kepentingan dengan tujuan pengembangan pelayanan KRL. Yang ketiga merancang sebuah model sistem prediksi permintaan penumpang, dan yang terakhir merumuskan strategi kebijakan pelayanan. Manfaatnya sendiri mengisi kekosongan penelitian yang ada, kemudian juga dapat meningkatkan aspek keselamatan keamanan, sebagai bahan masukan baik bagi operator maupun regulator untuk sebagai bahan revisi terkait standar pelayanan minimum angkutan kereta api. Adapun riset gap secara umum dan grand teori yang digunakan sebagai berikut. Penelitian ini masuk ke penelitian social science, tepatnya cabang public policy, wabil khususnya adalah kebijakan transportasi kereta api. Dilihat dari sisi tujuan penelitiannya, penelitian ini masuk ke kategori exploratory research. Kemudian dari analisis literatur, bibliometrik analisis, dari sekitar 550 jurnal yang relevan dengan kata kunci sustainable, rail, railway, service, dan policy, ternyata ditemukan bahwasanya topik penelitian terkait pelayanan KRL masih sangat sedikit, di mana ini menunjukkan yang cenderung padat adalah seperti transportasi infrastruktur, kemudian industri transportasi, kemudian juga biaya, penumpang, dan lain sebagainya. Untuk peningkatan pelayanan kereta api perkotaan masih relatif cenderung sedikit. Hal ini juga dipertegas melalui visualisasi overlay sebagai berikut, di mana ternyata masih sangat sedikit dalam tahun-tahun terakhir, sekitar tahun 2018 sampai 2020, masih terdapat sekitar 4 penelitian yang terkait sustainable development of railway. Kemudian dilanjutkan dengan visualisasi kepadatan, di mana warna biru ini menunjukkan tingkat kepadatan penelitian masih rendah. Semakin kuning warnanya artinya semakin padat tingkat penelitiannya, di mana posisi penelitian ini berada di lingkaran merah sebagai berikut. Kemudian riset gap secara umum yaitu ingin mengembangkan konsep sustainable service dalam konteks transportasi kereta api perkotaan, kemudian juga ingin memberikan penjelasan bagaimana aspek spasial mempengaruhi pengambilan keputusan terkait peningkatan pelayanan KRL. Kemudian juga kita ingin membangun model dinamik dengan parameter yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang belum pernah dilakukan. Adapun grand teori yang digunakan, basisnya adalah teori kebijakan publik. Ini adalah rangka kerja terintegrasi analisis kebijakan publik oleh Profesor Willem Endan dari University of Pittsburgh. Jadi seperti peramalan masa depan kebijakan, rekomendasi aksi kebijakan, dan seterusnya. Kemudian juga kita gunakan teori sistem transportasi makro. Ini almarhum Profesor Tamin, guru saya dari ITB. Ada sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, sistem kelembagaan. Namun secara praksis empirisnya belum ada penjelasan bagaimana sistem transportasi ini dalam konteks sistem transportasi kereta api perkotaan. Maka celah ini juga yang ingin saya isi, yaitu memberikan case study dalam sistem transportasi kereta api perkotaan. Kemudian juga ada teori tentang environmentally sustainable transport. Ini oleh Whittaker 2004 dalam satu jurnalnya, di mana kalau skenario business as usual, saat ini kereta api kalau tidak ada intervensi, maka diprediksi di masa yang akan datang sustainability-nya akan terganggu
atau akan berdampak tinggi terhadap aspek sustainability. Sehingga diperlukan adanya intervensi kebijakan dari current state menjadi desired state, yaitu posisi S ini, sehingga kita ingin merumuskan policy pathways dalam pelayanan KRL Jabodetabek. Jadi saat ini dengan saat depan terjadi policy gap. Ini juga teori yang masih relatif baru oleh Whittaker dan masih sangat sedikit penjelasan bagaimana policy path di kereta api perkotaan dalam literatur studi yang ada. Kemudian yang pertama, bab pertama terkait analisis pola spasial angkutan kereta realistik Jabodetabek. Riset gap dalam bab ini adalah penelitian sebelumnya oleh Skladana et al. 2018 hanya meneliti tentang penggunaan lahan sebagai motivasi pelanggaran kereta api. Kemudian Wang et al. 2020 dia hanya menggunakan spasio-temporal untuk melihat bagaimana penggunaan sepeda bersamaan di sekitar stasiun transit kereta. Penelitian lain oleh Li et al. Dia membangun model prediksi CPT untuk distribusi spasial arus penumpang. Kemudian ada juga yang et al. Dia hanya meneliti tentang kartu cerdas jadwal kereta. Sedangkan penelitian tentang analisis pola spasial KRL Jabodetabek, ini penelitian sebelumnya tidak melihat pola spasial kedatangan penumpang di stasiun, kemudian juga penelitian sebelumnya tidak melihat pada desain spasial kepadatan penumpang, dan yang kemudian juga penelitian tidak ada publikasi yang menjelaskan tingkat kepadatan rute dan stasiun serta pola distribusi spasial penumpang pada kereta api perkotaan. Adapun metode yang digunakan adalah metode indeks Moran, di mana rumusnya I adalah N per sigma N bersatu. Ini dilewat saja, jangan langsung. Kemudian ini hipotesis ujinya, statistik ujinya, kemudian ini kriteria kalau I lebih dari 0 maka membentuk klaster. Hasilnya adalah secara rata-rata 2014 sampai 2018 nilainya 0,37, artinya di atas nilai kritis nilai Z tabel 2,58, sehingga membentuk autokorelasi positif bentuk klaster dengan Z nilai standar deviasinya, ZI-nya, Z-score-nya adalah 3,58. Secara per tahun nilai Morannya 2014 0,3 sampai ke 2020 0,3, hanya berbeda di desimalnya saja. Yang bab yang kedua, pengembangan model layanan kereta api perkotaan menggunakan Big Mac dan Maktor. Riset gap-nya adalah penelitian sebelumnya oleh Wolfson et al. 2011 di Israel. Dia membuat konsep sustainable service dalam konteks service science dan manajemen. Kemudian di tahun 2016 juga dikembangkan oleh Kotburi, sustainable service-nya dalam konsep production economics di sebuah perusahaan di Australia. Kemudian di tahun 2017 Liu et al. Dia membuat sustainable service dalam konteks operasi pelayanan di sebuah perusahaan. Maka konsep sustainable service dalam transportasi khususnya kereta api perkotaan belum ada, sehingga penelitian ini ingin mengembangkan konsep sustainable service dalam konteks pelayanan kereta api perkotaan. Bagaimana dalam konteks negara berkembang dan sosiokultural seperti Indonesia. Kemudian ini hasilnya analisis MICMAC, terdapat 5 variabel penting yang menjadi input variabel ataupun driver power, yaitu keselamatan, pengendalian COVID di lingkungan KRL, dan perencanaan lingkungan KRL yang ramah lingkungan serta modal. Adapun intermediate variable, kemudian output variable ataupun resultant variable adalah kemudahan, kenyamanan, keuntungan, dan kehandalan. Kemudian untuk excluded variable ataupun autonomous variable yang dapat disampaikan dalam sebuah sistem pelayanan KRL adalah ruang terbuka hijau, tarif, persamaan, dan informasi. Ini adalah peta pengaruh langsung dalam hubungan langsung, di mana menunjukkan adanya dinamika hubungan dalam langsung, dalam ini presentasi 75%. Kemudian ini peta pengaruh tidak langsung, hubungan variabel biaya dan safety ini sangat kuat. Kemudian dari sisi ranking, dari sisi pengaruh, variabel
monitoring dan evaluasi lingkungan dia variabel naik peringkatnya dari 4 ke 8. Dari sisi ketergantungan variabel profit turun dari peringkat 6 menjadi peringkat 7. Kemudian dari sisi analisis kelembagaan ditemukan bahwa Direktorat Jenderal Kereta Api adalah regulator kunci atau dominan aktor yang akan mempengaruhi sistem pelayanan. Adapun YLKI Puslitbang adalah dominated actor, aktor yang didominasi dalam sistem. Kemudian KNKT, University MTI, EPS, dan AP adalah autonomous aktor yang dapat dikesampingkan. Untuk matrik 3 MAO ditemukan bahwa aktor DJKA memiliki nilai mobilisasi yang tertinggi 37,0 sehingga menjadi aktor yang paling memiliki peran dan pengaruh kepentingan dalam terkait tujuan pengendalian COVID di lingkungan KRL. Ini adalah model layanan kereta perkotaan berkelanjutan, hasil analisis penulis. Kemudian lanjut di bab 3, model sistem dynamics, prediksi permintaan. Research gap ini adalah penelitian sebelumnya dilakukan oleh Li et al. 2012, hanya meneliti pertumbuhan mobil pribadi di Cina. Kemudian Zi 2018 dia menggunakan sistem dinamik di Beijing, Cina, tapi dia parameternya tidak menggunakan variabel komuter kereta, karyawan, serta jumlah pendapatan pengeluaran subsidi. Kemudian Wang dan Zhang penelitian sebelumnya dia hanya melaporkan menaikkan tarif berimplementasi lebih banyak dalam aset tetap kereta api dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya tidak menjelaskan secara jelas dan menyeluruh menggunakan kombinasi elemen dan skenario sistem angkutan. Kemudian juga studi sebelumnya gagal menyoroti hubungan antara jumlah penumpang, komuter, kereta api, jumlah karyawan, subsidi, dan pengeluaran. Penelitian ini menggunakan parameter variabel yang berbeda dengan penelitian kereta api yang menggunakan sistem dinamik sebelumnya. Adapun causal diagram seperti ini hasil analisis. Kemudian terdapat 2 submodel. Yang pertama submodel kereta api perkotaan seperti sebagaimana berikut. Ada variabel jumlah penumpang dan seterusnya. Kemudian ini dilakukan validasi absolute mean error dan absolute variation error. Ternyata hasil validasi menunjukkan AME dan AV yang rendah di bawah 10%. Sehingga data simulasi dengan data aktual dia mendekati. Ini juga validasi terkait jumlah penumpang dan jumlah kereta. Sehingga diprediksi pada tahun 2030 jumlah kereta api yang dibutuhkan akan sebanyak 1.171 unit agar mampu menampung pertumbuhan penumpang yang terus naik di tahun 2030 sebanyak 403 juta penumpang per tahun. Ini ada submodel yang kedua, submodel pelayanan KRL. Kemudian hasil validasinya juga di bawah 10%. Data simulasi dan aktualnya mendekati. Ini grafik simulasinya. Kemudian untuk itu dilakukan beberapa skenario untuk melakukan intervensi kebijakan. Ada skenario moderat, optimis, di mana kondisi pesimis ini adalah kondisi di mana existing terjadi COVID, sehingga diprediksi dari data-data sampai 2022 begitu. Dan ke depan nanti di tahun 2023 sampai 2025 skenario moderat dapat diambil oleh regulator maupun operator untuk mengendalikan pertumbuhan penumpang COVID. Yang keempat, pengembangan kebijakan keberlanjutan penerapan multipol. Research gap-nya adalah penelitian tentang kebijakan sebelumnya sudah pernah dilakukan, yaitu di mana di Kenya dengan menerapkan tarikan dan pelepasan dengan manajemen dan hukuman yang memadai. Kemudian juga dilakukan oleh Islam 2018 terkait penghematan ekonomi kereta api barang di Eropa. Tapi penelitian sebelumnya tidak menjelaskan pengembangan kebijakan dalam menyuruh serta atribut keberlanjutannya ekonomi sosial lingkungan tidak dilihat. Kemudian Guillaume et al. 2016 di Korea Selatan juga menggunakan skenario market pool untuk menilai aplikasi telepon cerdas, tetapi studi skenario ini belum pernah diterapkan untuk melihat bagaimana pelayanan kereta api perkotaan.
Di Thailand juga kelemahannya dia perlu dijelaskan perkembangan kebijakan lain di bidang sosial teknologi lingkungan selain ketiga kebijakan di Slovakia. Keramak dan Jurjevic 2017, kelemahannya juga tanpa membahas aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Ini hasilnya di mana terdapat 6 variabel yang dengan rata-rata nilai rata-rata yang tinggi dengan standar deviasi yang rendah, yaitu frekuensi, common knowledge, info, real COVID, dan disability. Kemudian berdasarkan hasil analisis pakar, ternyata untuk kebijakan tick price, pembangunan trek, pengadilan COVID, stasiun ini dia lebih mendekati ke action ini lebih mendekati ke kebijakan pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk aksi-aksi pembangunan fasilitas transfer lanjutan, pengembangan SDM, fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas ini lebih dekat ke kebijakan peningkatan keselamatan dan keamanan. Dari sisi nilai rata-rata dan nilai standar deviasi peringkat 1 ternyata Ecorel, kebijakan Ecorel, kemudian dari peta sensitivitasnya ternyata variabel peningkatan keselamatan dan keamanan memiliki standar nilai rata-rata yang tinggi dengan standar deviasi yang rendah. Sehingga jalur kebijakannya seperti ini, ada tech push dan market pull. Pembahasan umum benang merah ataupun sintesis dalam pembahasan umum ini adalah sebagai berikut, di mana analisis MICMAC yaitu mengetahui variabel penting dalam sistem dan aktor-aktor yang terkait, yaitu akan menjadi faktor pengungkit akan menjadi tujuan dalam aktor. Kemudian hasil analisis faktor sendiri dia akan menjadi peta hubungan antar faktor, akan menjadi masukan dalam struktur di dalam sistem dinamik. Kemudian analisis dalam sistem dinamik dia akan menjadi skenario prediksi dalam menjadi policy di dalam multipole. Kemudian variabel MICMAC dia juga akan menjadi variabel yang penting dalam pelayanan KRL, sehingga akan masuk menjadi struktur dinamika sistem dalam pelayanan KRL. Kemudian analisis pola spasial dia akan masuk menjadi policy di dalam multipole. Sehingga multipole sendiri yaitu mengembangkan skenario, policy, dan action dalam dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, serta pelayanan KRL, hingga menjadi desain kebijakan peningkatan KRL. Secara umum, desain kebijakannya seperti ini, skenario market pull dan tech push. Di market pull ada 2 kebijakan, yaitu is comfort dan safe set. Kemudian di kebijakan skenario tech push terdapat 2 kebijakan, Real Infra dan Ecorel. Dengan Real Infra ada 5 action dan Ecorel ada 4 action. Jika desain ini dirinci lebih lanjut, terkait skenario-nya akan menjadi seperti ini. Skenario tech push dia dapat dikembangkan dimulai dari penelitian pengembangan, produksi pelayanan kereta api, pemasaran jasa pelayanan kereta api, dan sampai outputnya dirasakan oleh pengguna KRL. Sedangkan untuk skenario market pull dimulai dari pemasaran terlebih dahulu, penelitian, produksi, sampai outputnya dirasakan oleh pengguna KRL. Jika dirinci lebih lanjut, maka desain kebijakannya secara sintesis seperti tampak di layar. Untuk peningkatan pelayanan KRL, aktor-aktor penting yaitu DJKA KCI, kemudian aktor intermediate-nya, relay-nya adalah BPTJ KLHK Society. Ini harus menjadi perhatian yang penting oleh regulator maupun operator. Kemudian variabel penting ada 5, yaitu safety, common need, sampai ke capital. Ini variabel prioritas utama yang harus menjadi perhatian pertama kali oleh regulator maupun operator. Di level kedua, prioritas kedua ada pengubah disiplin, security cost, dan di level 3 ada kemudahan, reliability, comfort, dan ini. Untuk skenario peningkatan pelayanan kebijakannya dapat diambil skenario tech push dan market pull. Dengan tech push ada 2 kebijakan. Untuk kebijakan Real Infra sendiri yang berwarna merah ini artinya adalah skenario prioritas action prioritas pertama dari hasil nantinya. Yang berwarna kuning ini ada prioritas aksi kedua. Sedangkan untuk yang berwarna hijau ada aksi prioritas ketiga.
desain ini jika dirinci lebih lanjut secara level tataran operasional kurang lebih dapat dirancang seperti ini, di mana peningkatan pelayanan terkait keselamatan dapat dibagi menjadi dua kira-kira di stasiun seperti menggunakan teknologi keselamatan seperti aplikasi dan lain sebagainya, pembangunan assembly point, tinggi rendah peron yang nyaman, kemudian dalam perjalanan penyediaan APAR, P3 dan pemakaian teknologi keselamatan terkait persinyalan dan lain sebagainya. Terkait variabel Ecomonef juga dan lain sebagainya seperti keamanan di stasiun, seperti juga penyediaan petugas keamanan yang lebih, kemudian dalam perjalanan seperti penggunaan teknologi keamanan. Kemudian juga terkait kemudahan di stasiun dapat juga dibangun tempat parkir yang memadai, kemudian fasilitas bagi penumpang difabel seperti slider, rem itu dan lain sebagainya. Kemudian dalam perjalanan bisa dibuat passenger information system, penggunaan kaca kereta dengan tingkat kegelapan maksimal 40% untuk mencegah kejahatan. Kemudian juga terkait kenyamanan di stasiun dapat dibuat ruang boarding, ruang tunggu, toilet, musola, kebersihan. Dalam perjalanan dapat dibuat tempat duduk yang lebih representatif dengan minimal 20%, suhu maksimal 27 derajat, serta hand grip dan lain sebagainya. Kurang lebih itu, terima kasih. Jazakumullah khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Prof. Fauzi. Ya, terima kasih Yanuar. Jadi ya hari ini kita lihat progresnya sudah cukup banyak. Nah, sebetulnya kalau untuk syarat seminar juga jurnal ya sudah mencukupi. Jadi saya mohon tanggapan Pak Enan dan Bu Satria gimana nih selanjutnya. Silakan Pak Enan. Ya, ya kebetulan beberapa hari yang lalu ada diskusi ya saya dengan Pak Yanuar, dan saya memberikan beberapa catatan, masukan, dan tapi kelihatannya sudah ditindaklanjuti ya. Jadi hasil analisis moralnya jadi jelas ya, apa peubah-peubahnya. Kemarin buat rumus tapi nggak jelas, pakai umum sekali. Nah, tetapi mungkin ya yang mungkin perlu diperjelas lagi ya. Pertama terkait dengan implikasi dari hasil moran itu ya, itu mungkin perlu lebih clear. Jadi moran yang berkarakteristik mengklaster ya, dicirikan dengan indeks moran yang tinggi itu artinya apa, lalu apa implikasinya ya dari fenomena mengklaster itu apakah artinya tidak ideal begitu ya. Jadi artinya kalau untuk moran jaringan kereta api itu idealnya apakah morannya yang relatif negatif atau yang lebih mendekati random. Nah, ini kurang clear ya. Nah, ini kalau memang arahnya positif itu tidak terlalu bagus sehingga perlu lebih kemeratakan misalnya, berarti indikasi bahwa terlalu terkonsentrasi di beberapa tempat nih pelayanan kan gitu. Nah, itu yang gitu-gitunya pemaknaannya kurang clear ya. Mungkin juga yang tadi Pak Yanuar juga sudah berusaha membuat benang merah ya, semacam sintesis. Tapi saya perhatikan cara membuat sintesisnya itu kok malah lari ke konsepnya orang tuh, Wijanarko itu. Jadi kalau harapan saya tuh justru di situ harus ada yang genuine dari Pak Yanuarnya gitu. Ya, justru saya tunjukkan yang mana yang Pak Yanuar baru tuh. Jadi bukan konsep orangnya gitu ya. Atau kalaupun ada konsep orang, di mana revisinya Pak Yanuar terhadap konsep itu berdasarkan hasil penelitian ini. Nah itu jadi bukan menampilkan hasil punya orang. Jadi Pak Yanuar harus bisa menunjukkan kebaruannya Pak Yanuar tuh mengoreksi punya orang tuh di mana gitu ya. Nah jadi kan di situ tuh yang mungkin perlu lebih clear. Tadi bukannya punya Pak Yanuar itu?
Punya Ya. saya Prof itu. Oh, Wijanarko tuh maksudnya nama Iya. Bapak. Yang sudah dipublish itu, Pak. Sih. Pasti bagus kalau emang kayak begitu. Yanto nama Saya lihat kok malah punya orang gitu. Oh, jadi yang Wijanarko itu tadi udah konsepnya Pak Yanuar. Ya, yang Yanto, sudah ada di paper. Oh, nama Bapak tuh keduanya juga. Ya, yang paper semuanya. Ya bagus lah kalau memang udah seperti itu. Jadi tapi maksud saya gini, ketika menampilkan itu sambung menyambungkan dengan hasil penelitian sebelumnya itu di mana gitu. Misalnya ini tuh yang bagian ini tuh hasil dari penelitian yang tujuan keberapa, yang ini dari yang mana gitu. Nah gitu-gitunya perlu lebih clear. Jadi jangan sampai ada semacam keluaran yang seperti loncat gitu, tapi clear gitu bahwa ini tuh memang hasil analisis ini dan sebagainya. Tapi ya bagus lah, udah ke arah sana. Ya kalau menurut saya sih itu aja sih poin saya, tambahan saya, dan sebelumnya sudah ada diskusi dan menurut saya sih udah layaklah melangkah ke tahap Pak. Saya pikir untuk seminar mungkin tidak harus semuanya ditampilkan ya. Betul. Mungkin 2 atau 3 tujuan yang relevan disintesiskan menjadi satu paper yang terkonsolidasi. Itu menjadi satu topik seminar tersendiri gitu. Kalau nanti kan terpisah-pisah jadi malah nggak bagus ya. Jadi dikonsolidasikan aja ininya topiknya dan papernya sehingga bisa menjadi satu topik yang concise gitu ya. Yang isinya bisa 2-3 tools misalnya yang mau ditampilkan tadi ya kaitannya dengan antara model dinamik dengan indeks Moranya ya, dibuat satu paper yang concise sehingga itu bisa ditampilkan dalam satu topik seminar gitu ya. Jadi tidak harus semua karena waktunya juga cuma 15 menit untuk presentasi. Bu Satina ada komen? Ya, terima kasih Pak Fauzi. Mohon maaf saya off cam masih di jalan. Oke, begini, saya ada 2 concern utama. Yang pertama itu Pak Yanuar sudah memasukkan draft ya. Saya melihat draftnya cukup tebal ya, bukan cukup sangat tebal. Jadi nanti mungkin di dalam penyajian itu bisa dipilih ya. Saya lihat lampirannya banyak sekali yang betul-betul relevan terhadap hasil. Yang pertama, nah yang kedua. Kalau untuk seminar saya sepakat ya sebenarnya sudah sangat layak karena hasilnya sudah cukup banyak. Namun tadi dari pemaparan saya itu tertarik untuk bagian akhir ya yang rekomendasi itu kan kalau saya perhatikan rekomendasinya kan sangat teknis ya Pak Yanuar ya. Sangat teknis misalnya kaca kereta perlu di tingkat kegelapan 40% dan lain sebagainya itu semua sangat teknis gitu. Sementara yang dari model yang dihasilkan berbagai model apakah ini ya maksud saya jangan sampai begitu rekomendasi di level teknis itu sebenarnya rekomendasi yang bisa saja dibuat ya tanpa model-model yang sudah banyak dilakukan begitu. Jadi terjebak maksudnya melihat karena kan Pak Yanuar bekerja di situ. Jadi sebenarnya sudah tahu nih apa yang mau dilakukan begitu. Terus tinggal mencocok-cocokkan yang akan dilakukan dengan model, tapi jangan sampai terkesan itu jadi sebenarnya ya itu sangat teknis dan tidak perlu model yang ribet-ribet sebelumnya untuk bisa merekomendasikan yang kecil-kecil itu. Nah itu yang perlu menjadi perhatian karena harusnya kan setiap model itu punya implikasi ya. Itu ada berapa model kan yang dibuat implikasi terhadap pengaturan itu seperti apa, apakah perlu sampai sedetil itu yang direkomendasikan, itu perlu menjadi pemikiran. Nah kemudian untuk rekomendasi yang di akhir juga, apakah itu ada tahapan nanti diskusi dengan stakeholder atau pakar gitu ya, panel pakarnya kah atau apa akan diuji atau akan dikonfirmasi sebelum itu dituntaskan gitu ya sebagai rekomendasi dari penelitian ini gitu. Karena sekali lagi kan kalau S3 kan novelty-nya yang dicari begitu ya Pak Yanuar ya, tapi kalau endingnya sangat teknis sekali gitu seperti penelitian S1 misalnya gitu, itu yang perlu pemikiran lagi. Sementara modelnya kan sudah sangat banyak dan bagus dibuat. Mungkin itu Pak Fauzi yang perlu menjadi ini lagi gitu, karena ketika mendengar presentasi di ujung kok sangat teknis sekali begitu ya. Ya. Apakah modelnya sampai menyentuh sampai begitu, itu yang saya jadi terpikir gitu ya.
harusnya tatarannya di level mana sih kebijakan ataupun rekomendasi yang dibuat. Mungkin begitu saja Pak Fauzi. Ya, Terima terima kasih. kasih. Jadi memang ya, jangan sampai ke hal-hal yang teknis, persen kaca dan sebagainya ya. Lebih kepada policy makro yang mungkin berkaitan dengan temuan gitu. Jadi hal teknis nanti bisa menjadi lampiran atau apa ya. Jadi begini, tadi ya kita sudah sepakat mungkin bisa masuk ke langkah berikutnya untuk seminar, dibuat concise, tidak harus semua ya, bisa 1-2 tujuan gitu ya, atau kalaupun 3 tujuan jadi satu paper concise pun nggak masalah gitu, tapi benang merahnya jelas gitu ya, jangan spot-spot yang diambil. Jadi silakan saya nanti diproses ya. Nah soal waktu, Anda diperpanjang sampai kapan ini Januari ini ya? Sampai Desember, Bro. Nggak, maksudnya izin ini sampai Desember? Oh, iya. Ya, gini. Ya sebenarnya kalau bisa online ya. Saya setelah Lebaran saya 2 minggu ngajar di Vietnam, jadi nanti bisa asal jamnya nggak bentrok mungkin ya, saya bisa hadir. Kalau minggu depan mungkin terlalu mepet ya, karena setelah itu juga libur, jadi ya paling nanti ketemu setelah seminar setelah Lebaran gitu ya. Gitu aja Pak Enan ya Bu, saat ini lah kali ya. Lebaran lah. Ya. Nah saya tanggal 9 itu jadwalnya ngajar di Vietnam 2 minggu offline, jadi tapi nggak apa-apa, nanti bisa hadir online di seminar. Ya. Jadi itu aja, segera ditindaklanjuti ya masukan-masukan perbaikan dari Sitkom hari ini, dan direncanakan saja untuk seminar nanti setelah Lebaran, karena baru mulai juga tanggal 9, baru kehidupan berjalan normal lagi. Kalau di halal tanggal 10. Oh iya, tanggal 10 ya? Tanggal 10 itu Selasa ya? Biasanya setelah halal bihalal kan kita normal. Iya, setelah halal bihalal ya. Tapi kali ini offline atau online ya halal bihalalnya? Terbatas hybrid kayaknya. Hybrid ya, iyalah, soalnya nanti masih situasinya masih belum kondusif. Baik, ya saya rencana tanggal 10 itu sudah terbang ke Vietnam itu. Kali tanggal 11 sudah mulai ngajar. Ya gitu aja ya, Pak Enan, Bu Satinila. Ya, oke, makasih. Ya Pak, itu Pak. Ya. Mohon izin, Prof. Saya juga harus ke kampus nih. Mohon Makasih. izin, Prof. Ya. Itu saya yang pertama diminta Bu Herin isi berita acara, diminta tanda tangan seluruh pembimbing itu, Prof. Ya, nanti diisi aja, nanti upload aja ke DigiSign. Ya, siap-siap. Ya. Yang kedua, berita Prof. Acara. Ya. Yang kedua mohon Acara. Gimana? Iya, nanti saya upload di DigiSign, Prof, berita acara. Ya, ya. Yang kedua, mohon izin terkait itu, Prof, paper yang terakhir, output yang keempat itu multiple, apakah boleh, Prof, ikut itu? Ya sebetulnya kalau dari sisi jurnal kan tidak harus semua outputnya menjadi satu jurnal sendiri, tapi kalau terpenuhi kan syarat minimumnya? Terpenuhi, ya. Karena untuk ujian ya, satu jurnal internasional terindeks Scopus sudah diterima, satu lagi jurnal nasional. Yang penting jurnal nasionalnya udah sampai mana? Sudah terpenuhi semua, Prof. Oh ya, sudah terpenuhi semua, ya itu mau dipublish terpisah juga nanti nggak masalah ya, atau mau jurnal nasional itu kan minimum ya, jadi artinya kalau jadi internasional juga nggak apa-apa. Ya kalau internasional dua-duanya nggak masalah. Salah, dia udah terpenuhi sebenarnya. Iya, internasionalnya sudah 2, Prof. Ya sudah, jadi kalau mau, tapi mau dipublish lagi itu didorong aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Prof. Daripada yang sayang multiple kan. itu, Prof, ikut konferensi PSL. Ya, itu ketiga aja nggak apa-apa. Ya. Baik, makasih Pak Enan, Bu Satinila. Sama. Ya, saya semuanya. Ya, sama-sama Pak. Ya, Pak Fauzi. Ya, pamit. Ya, makasih. Ya.